Ketika kalau mau menikah, kita punya persiapan. Apa sih saran daripada para salafun soleh untuk persiapan menikah? Cuman 3 persiapan menikah. 1, niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niat. Untuk apa kamu menikah? Niatnya apa? Nah, Nabi mengatakan bahwasanya faktar bidatid din taribat yadak. Niat ini penting. Menikahlah kamu karena sebab agama, maka kamu akan bahagia di dalam pernikahan. Ada orang yang menikah karena kecantikan, ada orang yang menikah karena harta, ada orang yang menikah karena mungkin cuman buat konten atau apa. Nah, di situ akan menjadi retaknya rumah tangga karena salah niat. Karena hal yang paling penting yaitu niat. Al-Habib Ali Masyhur, kakak Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya termasuk salah satu bentuk orang gila, ciri orang gila itu adalah keluar rumah tanpa tujuan. Keluar rumah tanpa tujuan itu namanya orang gila. Karena dia bingung mau apa, nggak ketemu. Ketika kita punya ada yang kita tuju, kita akan langsung dapat. Begitu juga di dalam pernikahan. Ketika orang menikah tanpa ada niat dan tujuan, maka pernikahannya itu sulit untuk dikendalikan dan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu pertama harus apa? Niat. Yang kedua, husnul ikhtiyar. Pinter milih dong. Kita boleh milih. Bahkan kata Rasulullah SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih untuk calon anak kalian. Pilih dong. Terkadang ada bibitnya bagus, sawahnya kurang bagus, sehingga tumbuhnya nggak bagus. Ada sawahnya bagus, bibitnya jelek. Tapi ketika bibit bagus, sawah bagus, hasilnya akan bagus. Nah, kita harus memilih. Kalau memilih seorang lelaki gimana, Beb? Nah, kalau pengen cari calon suami yang singkat, padat, 3. Cari calon suami yang cinta kepada ilmu. Mana ada orang lelaki dia cinta ke majelis, nggak harus anak pondok, nggak harus anak pondok. Kalau dia cinta kepada kebaikan, ambil kata-kata, karena kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Siapa orang yang tidak cinta kepada ilmu, tidak ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah walau sadaqah. Jangan pernah kau jadikan teman, jangan pernah menjadikan pendampingmu ataupun kau kenal dengan dia. Nggak ada kebaikannya. Jadi kalau mau nyari suami yang pertama apa tadi? Harus cinta dengan ilmu. Cari suami yang cinta kepada ilmu. Yang kedua, yang sholat. Kalau suami nggak sholat jangan diambil. Kenapa? Allah aja dia hianatin, apalagi kamu. Allah yang memberikan semua tanpa balasan dikhianati, apalagi kamu. Kan gitu. Yang ketiga, cari calon suami yang bagus kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya aja yang melahirkan nggak bagus, apalagi kepada kamu. Jadi calon suami 3 ini. Cinta kepada ilmu, sholat, dan birrul walidain. Kalau istri, Beb, kalau istri sama 3. Harus sholat dong. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga apa? Dzatil haya. Perempuan yang punya rasa malu. Jadi kalau ini pesan buat teman-teman, kalau mau milih dong, jangan bahasakan cuma mudah karena tertipu dengan Instagram atau foto atau video atau TikTok, jangan. Filter. Iya, filter semua. Ketika dia giginya gini nanti. Itu akhirnya bagaimana dengan gigi batin, kan seperti itu. Jadi perempuan yang punya rasa malu. Dikatakan bahwasannya Nabi Allah Sulaiman pernah mengatakan bahwasannya al-haya nidhamul iman. Rasa malu itu adalah talinya iman. Tasbih kan ada talinya. Kalau talinya putus, biji tasbih akan hilang. Kececeran gitu. Nah, begitu juga dengan rasa malu. Jika lepas rasa malu dari wanita, iman seorang wanita akan kocar-kacir. Seperti itu. Jadi harus pintar memilih. Dan yang ketiga, untuk mencari calon suami. Sebelum menikah. Yang ketiga, sebelum menikah. Apa? Yaitu adalah musyawarah. Musyawarah. Harus musyawarah dong. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa? Dengan orang saleh. Mungkin ada satu faedah ini, teman-teman perlu tahu. Nabi Allah Adam ketika dikeluarkan dari surga, memberikan wasiat kepada anak cucunya. Dia ditipu oleh setan. Dari pengalamannya ditipu oleh setan sampai memakan buah khuldi, Nabi Adam memberikan 3 pesan. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, sebelum engkau melakukan sesuatu, lakukan 3 hal. 1, yang pertama, musyawarahlah dengan orang alim. Karena seandainya aku dulu musyawarah dengan malaikat, aku tidak akan memakan buah khuldi. Yang kedua, lihat sebab dan akibat. Apa penyebab kamu menikah? Apa akibat kalau kamu dengan menikah dengan ini? Sebab dan akibat.
Kata Nabi Adam, seandainya aku melihat sebab dan akibat, aku tidak akan makan buah khuldi. Yang ketiga, tanyakan kepada hati kecilmu. Terkadang kita nggak bisa musyawarah, tanyakan kepada hati kecil. Karena Allah memberikan hati di dalam diri kita, hati kecil yang tidak bisa didustai. Makanya dikatakan Rasulullah, kalau kita lagi bingung dengan satu keadaan, istaftih galbak. Tanyakan kepada hati kecilmu. Dengan 3 ini, maka persiapan akan menjadi istimewa. Niat, memilih, dan juga musyawarah. Nah Habib, bagaimana kalau memilih ini Habib, tapi dipilihkan sama orang tua Habib? Nah, kita temukan jawabannya di episode berikutnya. Episode berikutnya.